kita ingin tahu pasal-pasalnya Al-Quran, undang-undangnya Al-Quran, syarat-syaratnya beriman. Karena Al-Quran berisi sebagai banyak tentang apa saja sampai hari kiamat. Aku tidak memandang dunia, aku tidak memandang surga, aku tidak memandang neraka, aku tidak memandang manusia, tetapi aku memandang Al-Quran. Siapa yang berpegang pada Al-Quran, pasti mereka golongan orang-orang yang takwa. Barang siapa yang tidak mau memegang Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, dialah orang munafik. Padahal orang munafik itu letaknya neraka jahanam. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, maka dikuatkan walladzina kadzabu bi ayatina faulaika hul adabul jahim. Mereka lah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Siapakah yang mendustakan ayat-ayat Allah? Bahkan mereka tidak mau melihat, apalagi mau mengerti, apalagi mau pelajari, apalagi dia mengetahui maknawiyahnya, apalagi yang diketahuinya, apalagi yang dikatakan. Silahkan Anda untuk sekarang beralasan, tapi kelak di hadapan Allah tidak ada alasan. Kita semua kulluhum linnasi hadal maut, semua bakal mati. Mudah-mudahan kita semuanya malam ini walaupun satu ayat, yang mana mempelajari satu ayat dan kemudian mengamalkan dan melaksanakan dan mengerjakan lebih baik daripada 1000 kali khatam Quran. 1000 kali khatam Quran tapi dengan bodoh, membaca dengan bodoh, yang tidak mau menambahkan pengetahuan, yang tidak mengetahui apa arti dan maknanya. Kita perlu belajar untuk mengetahui satu ayat itu. Nabi SAW dalam sabdanya lebih menyintai orang yang mengamalkan satu ayat daripada 1000 kali khatam Quran. Maka disebutkan mukadimah tadi Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitab la raiba hudal muttaqin, ya, alladzina yu'minuna wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Dan diulang-ulang lagi di dalam kitab surat Al-Fatir ayat 29-30, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita berbicara di Al-Quran, setiap ada kalimat mendirikan sholat pasti berhubungan dengan sedekah. Tentu orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang ahli dermawan, itu orang yang ahli ibadah, pasti ingat kepada Allah, mengambil pahala di sisi Allah. Tapi banyak orang yang sholat, banyak orang yang ibadah tapi bakhil, berarti sholatnya olahraga. Maka hubungannya sholat ini dengan rezeki tidak bisa dipisahkan. Karena Allah hanya mengambil sebagian, dan kami anugerahkan kepada mereka baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Ada sifat sedekah dengan terang-terangan untuk memberikan pelajaran, untuk mengetuk pintu hati seseorang agar mengikuti perbuatan yang baik. Itu niatnya. Jangan kita niat sedekah untuk menunjukkan riya, untuk menunjukkan sombong, tetapi tidak mengambil iktibar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dengan sembunyi-sembunyi. Cukup Allah yang Maha Tahu untuk menghilangkan sifat agar jangan sampai manusia tahu. Cukup Allah yang Maha Tahu. Ada satu riwayat, satu kisah di mana para sahabat, yang mana sahabat waktu itu belum mengetahui begitu bagaimana caranya beramal, bagaimana cara berinfak, bagaimana cara bersedekah. Kemudian dia mengeluarkan hartanya,
Begitu dikeluarkan hartanya, keliru. Dia mengatakan keliru. Saya hidup pas-pasan, tapi saya kasih sedekah, ternyata orang itu kaya raya. Keliru saya. Menyesal saya sedekah. Kemudian yang kedua, dia bersedekah, keliru orang agama lain, orang kafir. Dia sedekah orang kafir, keliru lagi. Kemudian yang ketiga, merasa dirinya benar, ini yang tepat. Orang yang buta, orang yang fakir, orang yang nggak makan, gembira hatinya saat memberikan dia sedekah kepada orang yang fakir. Maka datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana ada ya Rasulullah? Bagaimana keadaan saya waktu bersedekah? Saya keliru ya Rasulullah, saya sedekah itu orangnya kaya, sedangkan saya pas-pasan untuk makan nggak ada. Rasulullah menjawab terus. Yang kedua, saya kasih sama orang kafir, salah lagi ya Rasulullah. Yang benar saya melihat orang fakir miskin, buta lagi, lumpuh, saya benar. Tersenyum kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai Amirul Mukminin, tiga-tiganya kalau kamu sedekah dengan ilmu, niscaya kamu akan mendapatkan 700 daripada pahalanya. Sebenarnya tiga bagian ini tidak pernah salah. Hanya engkau tidak mengetahui bagaimana cara sedekahnya. Utamakan dalam sedekah itu niat daripada pertamanya. Kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang kaya, niatkanlah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku dengan sedekah dengan orang kaya ini, mudah-mudahan orang kaya ini bisa meniru perbuatanku yang aku pas-pasan saja, berani aku sedekah. Bagaimana dia dapat amanat yang besar dari Allah? Itu pahalanya 700 pahala, bukan 10. Begitu pula yang kedua dengan orang fakir, ya bukan orang kafir. Ya Allah, dengan sedekahku ini, dengan pemberianku ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hati dan pikirannya agar taubat kepada Allah untuk masuk Islam. Amin. Salah atau tidak? Tidak salah. Kemudian kita sedekah kepada orang fakir yang buta ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan, mudah-mudahan Allah berikan cukup kepadanya agar bisa berbuat untuk sedekah, tidak terus menerima sedekah. 700 pahalanya. Jadi tiga-tiganya ini Rasulullah SAW memberikan ilmu pelajaran tentang sedekah. Untuk itulah para hadirin, kita banyak-banyak belajar bagaimana cara berbuat kebaikan itu yang sudah diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu 100 biji. Itulah orang yang berbisnis berniaga dengan Allah. Kalau kita simpan uang di bank 18% 1 tahun, bahkan perjanjian dengan bank 3 tahun 5 tahun deposito boleh diambil. Kalau kita butuh 2 tahun kena denda. Milih deposito atau sedekah? Milih deposito atau sedekah? Deposito. Bagaimana deposito? Apa yang ditabung? Biasa rezekinya aja pas-pasan, bagaimana mau nabung? Ya? Kalau kita bisnis sama Allah 1000 dapat 700%, ya. Kalau 1 jadi 700 berarti berapa? 100.000.
70.000%, 700% sama 70%. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Kenapa? Amplopnya tipis. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Hah? Ini Al-Quran, bukan saya. Kalau kamu gak percaya, gak perlu percaya dengan saya. Tapi kalau Anda tidak percaya dengan Al-Quran, Anda sudah termasuk kufur terhadap Allah. Milih yang mana? Milih bolonya setan atau bolonya malaikat? Bolonya setan atau bolonya malaikat? Bolo setan tidak, bolo malaikat tidak, bodoh nekat. Ini yang dikhawatirkan akhir zaman, yang mana akhir zaman manusia itu bahkan diberikan karunia nafahat, bahkan ditingkatkan lagi oleh Allah, rezekinya ditambahkan, bahkan mereka makin bakhil, makin pelit dalam untuk memberikan sedekah itu. Pada orang bakhil tadi diharamkan untuk masuk surga. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, mudah-mudahan malam ini kita belajar Allah Ta'ala lebih mencintai seseorang yang sedekah dalam saat pas-pasan dan kurang. Coba sedekah terus kurang. Jadi misalkan kita mau pulang kan ada ongkos 100.000 untuk sampai di Demak atau sampai di Sidoarjo, ya. Karena dia cinta kepada Allah, 100.000 dia sedekah, dia jalan kaki. Masya Allah, sudah termasuk orang waras. Ya, katanya orang-orang begitu, kamu kok goblok, ya, udah punya 100.000 kamu sedekah. Demi Allah nyawaku yang digenggamnya, lebih baik aku jalanlah kaki, tapi uang 100.000 manfaat mereka anaknya 9, 12 yang gak makan, sedangkan aku pulang masih makan. Sedangkan orang yang geladangan, yang tidak makan, dia bisa mencicipi makanan karena rezeki dari tanganku. Subhanallah. Kira-kira majelis beratan ini ada nggak? Hampir semuanya. Nyaris. Kalau sudah yakin seperti itu, saya yakin kamu termasuk golongan setengah wali sudah. Golongan setengah liwa. Kalau tidak mampu setengah liwa. Ya. Ngerti? Cik liwa. Hitung-hitungan. Ya. Kalau orang kafir itu senengannya hitung-hitungan. Kalau orang beriman senengannya pahala. Ya. Betul Bu? Betul. Ya, makanya jadi perempuan ini harus bisa ngerti pahala di sisi Allah. Ya, yang susah saat kita mengeluarkan, iblis setan mengatakan jangan, nanti berkurang hartamu. Masya Allah. Nanti berkurang danamu, sedangkan kamu besok tidak tahu. Permainanmu belum cukup, akhirnya tidak keluar. Ini saya. Ada orang datang sama saya minta sumbangan. Ini saya, bukan kalian, ya. Tapi dicontoh, dicontoh. Ini Pak Kiai, saya mau bikin pondok, bikin yayasan anak yatim. Dalam hati saya di situ tertulis 200, kasih 1 juta. Ya, paling besar. Jadi 150, tidak ada yang besar. 1 juta dalam hati. Tapi belum megang uang. Belum megang uang, masih hati. Paham Bu? Masuk di belakang musola itu kan ada uang saya. Begitu saya keluar buka amplop 1 juta. Kakean. Kebanyakan 1 sewai. Allah, iblisnya di subhanallah. Na'udzubillah. Ini si kiai di tangan setan.
dan dia muridin koncoan setan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran. Yang pertama, pelajaran itu diri saya, kemudian pelajaran itu kita sampaikan betapa beratnya surga ini. Padahal kalau dilepaskan, lepas beres. Tapi iblis tadi mengatakan,